Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaza Ajat Salwati, mahasiswi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Digital Auditing yang berjudul Penerapan Prosedur Penilaian Risiko untuk Mengidentifikasi Risiko Salah Saji Material dengan studi kasus pada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Presentasi ini mengacu pada standar audit internasional, khususnya ISE 315 dan ISE 240. Berikut adalah susunan isi presentasi saya. Pertama, kita akan melihat latar belakang dan pentingnya prosedur penilaian risiko pada perusahaan Goto. Goto merupakan gabungan dua perusahaan teknologi besar, yaitu Gojek dan Tokopedia, yang memiliki model bisnis digital yang sangat kompleks. Hal ini yang membuat saya memilih perusahaan Goto sebagai studi kasus pada tugas kali ini. Dalam audit perusahaan seperti ini, pendekatan audit berbasis risiko menjadi sangat penting. ISE 315 menekankan bahwa auditor harus mengidentifikasi risiko salah satu material, baik karena kekeliruan maupun karena kecurangan. Beberapa faktor yang menjadi sorotan dalam audit Goto adalah strategi agresif seperti bakar uang, insentif masif, serta kompleksitas pengakuan pendapatan yang melibatkan jutaan transaksi harian. ISE 315 menegaskan pentingnya pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya. Auditor harus memahami industri tempat entitas beroperasi, regulasi, model bisnis, dan strategi perusahaan. Goto berada di industri teknologi yang sangat dinamis dengan tekanan besar untuk mencapai Gross Transaction Value atau GTV. Pemahaman menyeluruh mengenai strategi Goto, teknologi yang digunakan, dan struktur keuangan menjadi kunci dalam penilaian risiko audit. Dalam konteks audit Goto, terdapat 4 area yang memiliki risiko tinggi terhadap salah saji material. Pertama, penentuan status Goto sebagai prinsipal atau agen yang akan menentukan apakah pendapatan akan diakui secara gross atau secara net. Kedua, perlakuan akuntansi untuk insentif promosi, apakah dikurangkan dari pendapatan atau dicatat sebagai beban. Ketiga, nilai goodwill yang sangat besar akibat merger. Dan keempat adalah risiko kredit pada layanan fintech seperti PayLater. Prosedur pertama yang akan dilakukan auditor adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan CFO, CEO Gojek, dan CEO Tokopedia. Beberapa pertanyaan yang diajukan antara lain, bagaimana proses Goto menentukan apakah suatu layanan dicatat secara gross atau net, seberapa besar tekanan pencapaian GTV, dan bagaimana metode perhitungan cadangan kerugian kredit untuk produk PayLater. Tujuan wawancara adalah untuk menggali informasi manajerial dan strategi yang dapat mempengaruhi pelaporan keuangan. Selanjutnya adalah prosedur analitis. Auditor membandingkan rasio pertumbuhan GTV dengan pendapatan neto. Jika pertumbuhan GTV jauh lebih tinggi, ini bisa menjadi indikasi tingginya diskon dan belum optimalnya monetisasi. Auditor juga menganalisis beban insentif terhadap total pendapatan untuk melihat apakah beban promosi sudah proporsional atau berlebihan. Analisis ini memberikan bukti kuantitatif terhadap risiko yang diidentifikasi sebelumnya. Prosedur ketiga adalah observasi. Auditor meminta demo sistem IT yang digunakan Goto untuk memproses jutaan transaksi digital. Tujuannya adalah menilai apakah sistem informasi tersebut memiliki pengendalian internal yang memadai untuk menjamin keakuratan dan data transaksi. Langkah ini penting karena sistem IT menjadi tulang punggung operasional Goto. Masih pada prosedur ketiga, auditor juga melakukan inspeksi dokumen. Dokumen yang diperiksa meliputi kebijakan pengakuan pendapatan gross atau net, hasil uji penurunan nilai atas goodwill, dan perjanjian kerjasama dengan merchant atau mitra. Melalui dokumen ini, auditor menilai apakah perlakuan akuntansi yang diterapkan sudah sesuai standar dan tidak menyesatkan. Berdasarkan seluruh prosedur tersebut, auditor mengidentifikasi 3 risiko utama yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus. Ketiganya adalah risiko pengakuan pendapatan, risiko penurunan nilai goodwill, dan risiko cadangan kerugian kredit. Risiko-risiko ini berpotensi menyebabkan penyajian laporan keuangan yang tidak wajar dan hal ini akan mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan.
Yang pertama kita akan membahas risiko pertama yaitu terkait risiko pengakuan pendapatan. Risiko adalah risiko salah klasifikasi pendapatan gross versus net yang dapat menyajikan pendapatan dan biaya terlalu tinggi atau overstate. Ini ada contoh kasusnya yaitu pada transaksi GoFood pelanggan membayar 100.000, di mana 100.000 ini adalah 80 ribunya harga makanan dan 20 ribunya itu ongkos kirim. Goto kemudian membayar 80.000 kepada restoran dan sebagian dari ongkos kirim dikirim kepada mitra pengemudi. Risiko salah saja terjadi jika Goto mencatat seluruh 100.000 ini sebagai pendapatannya. Ini menggunakan metode gross artinya. Padahal Goto hanya bertindak sebagai agen yang menghubungkan pelanggan dengan mitra. Seharusnya pendapatan yang diakui hanyalah komisi atau platform fee yang menjadi haknya. Ya, ini dengan metode net. Kesalahan klasifikasi ini, meskipun tidak mengubah arus kas bersih, secara signifikan dapat menyajikan pendapatan dan biaya yang terlalu tinggi atau overstate. Kemudian, risiko yang kedua yaitu risiko penurunan nilai goodwill. Risiko nilai goodwill disajikan terlalu tinggi karena belum diturunkan nilainya meskipun kondisi pasar berubah. Pemicu uji penurunan nilai dapat berupa meningkatnya persaingan secara signifikan pada platform lain, misalnya ada Shopee dan TikTok Shop, yang menekan margin keuntungan atau diinvestasi sebagian unit bisnis yang sebelumnya menjadi dasar perhitungan sinergi merger. Manajemen mungkin memiliki insentif untuk menggunakan asumsi yang terlalu optimis, misalnya proyeksi pertumbuhan arus kas masa depan yang tidak realistis atau tingkat diskonto yang terlalu rendah. Dalam model uji penurunan nilainya, untuk menghindari pencatatan rugi penurunan nilai yang besar, yang akan berdampak negatif pada laba bersih dan ekuitas. Hal ini tentu akan menyebabkan aset disajikan terlalu tinggi atau overstate. Yang risiko ketiga adalah risiko cadangan kerugian kredit. Risiko cadangan kerugian untuk layanan pay later tidak memadai atau understate. Jika Goto menggunakan model yang hanya berdasarkan data historis, maka kemungkinan gagal bayar dalam kondisi ekonomi yang menurun bisa tidak terdeteksi. Hasilnya, piutang tercatat terlalu tinggi dan beban kerugian kredit terlalu rendah. Auditor harus mengevaluasi apakah model estimasi sudah mencerminkan risiko terkini di sektor fintech. Dari seluruh analisis dan prosedur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa audit atas entitas digital seperti Goto membutuhkan pendekatan yang disesuaikan. Area estimasi dan kebijakan akuntansi seperti pengakuan pendapatan dan penilaian goodwill menjadi pusat perhatian. Tanpa penilaian risiko yang cermat, auditor bisa melewatkan area kritis yang berdampak material. Dari eh, kesimpulan tersebut, saya menyampaikan 3 rekomendasi. Yang pertama, auditor sebaiknya melibatkan spesialis untuk menilai kebijakan pengakuan pendapatan sebagai sesuai PSAK 72. Kedua, asumsi dalam uji penurunan nilai goodwill harus dievaluasi secara kritis dan jika perlu, melibatkan penilai independen. Yang ketiga, untuk CKPN, auditor harus menguji kesesuaian model estimasi dengan kondisi ekonomi saat ini dan dibandingkan dengan praktik terbaik industri. Demikian presentasi saya mengenai penerapan prosedur penilaian risiko berdasarkan standar ISE dengan studi kasus PT Goto. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.